Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Adi Pratama dengan NIM 0572025857 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila terlahir dari proses-proses yang amat panjang dan dari hasil diskusi dari para tokoh-tokoh penting di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan dan penyelenggaraan negara hidup bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Kelima prinsip Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada hari itu diumumkan nama-nama ketua berikut: Rajiman Widodiningrat sebagai ketua, Ichibawase Yoshio sebagai ketua muda, dan RP Suroso sebagai wakil ketua. Dan anggotanya sendiri terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Setelah BPUPKI terbentuk, secara resmi telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada 10 Juni sampai 17 Juni 1945. Setelah bermusyawarah, sidang BPUPKI sepakat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya telah selesai dalam menyusun dasar negara dan UUD. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam Hukum Dasar atau yang dikenal Piagam Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PKI dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Badan ini bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Setelah PKI terbentuk, lembaga ini mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua 9 Agustus 1945, dan sidang yang ketiga 20 Agustus 1945. Tugas dari PPKI sendiri adalah membuat, menyusun, atau mengesahkan UUD sebagai konstitusi yang mengatur berbagai hal dalam sistem pemerintahan. Kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu presiden sebelum DPR dan MPRS terbentuk. Dan dari nilai-nilai Pancasila tercermin dari peristiwa tersebut adalah: yang pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan pentingnya demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berfokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Namun Pancasila tetap relevan sebagai pedoman menghadapi berbagai macam permasalahan. Peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menurut saya adalah melalui pendidikan dan sosialisasi secara terus-menerus agar generasi muda dapat memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.